Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati bulan Ramadan, bulan yang penuh kemuliaan. Dan alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kita untuk beribadah, memanfaatkan waktu-waktu luang kita di Ramadan ini. Salah satunya kita manfaatkan dengan memperbanyak menambah ilmu. Salah satunya dengan mengikuti kajian baik online maupun offline. Pemirsa, dalam kesempatan kali ini materi yang kita bicarakan adalah masalah ghibah. Nah, tentunya hal itu tidak asing lagi bagi kita. Ghibah. Kata ghibah ini seolah-olah sudah menjadi sahabat bagi kita, terutama kaum emak-emak, terutama kaum hawa, ya kan? Dimanapun kita berada, selalu saja kita membicarakan orang lain ketika orang lain itu tidak ada. Sebelumnya, apa sih sebenarnya ghibah itu? Ghibah adalah membicarakan sesuatunya orang lain ketika orang yang dibicarakan itu tidak ada. Dan jika orang itu tahu apa yang dibicarakan tentang dia tidak suka. Apa contohnya yang dibicarakan? Misal dari badan, mungkin dari pakaian, tentang agamanya, dan segala sesuatunya yang membuat dia tidak suka. Entah itu aibnya, kekurangannya, atau mungkin rasa malunya. Nah, tidak harus yang tidak baik. Sesuatu yang positif pun, jika dia tidak suka, itu juga disebut dengan ghibah. Contoh, kita membicarakan kelebihan orang lain itu kepada orang lain di suatu forum. Nah, ternyata si orang yang kita bicarakan itu tahu kalau dia diceritakan di suatu forum, dia akan bilang, kamu kok bicara seperti itu sih? Saya kan malu, saya tidak suka. Nah, meskipun itu sesuatu yang baik, tapi kalau yang bersangkutan tidak suka, maka itu tetap harus kita hindari. Jadi, sesuatu yang menyakitkan orang lain yang tidak disukai, itu yang disebut dengan ghibah. Masa-masa seperti ini ghibah itu tidak hanya lewat lesan. Setiap orang hampir semuanya punya Android, dan orang itu menggunakan HP-nya, gadgetnya untuk berghibah, entah itu melalui DM atau mungkin melalui WA chatnya. Nah, kadang-kadang tanpa terasa kita akan terus-terusan. Memang enak, ghibah itu suatu kesalahan, suatu dosa yang ringan dan asik dilakukan. Betul nggak? Ya, saya menyadari itu. Dan kita semua pasti juga menyadari. Hampir sebagian kita, atau mungkin semuanya menyadari ghibah itu nggak boleh. Ghibah itu dosa. Tapi kita hanya sebatas menyadari dan tidak bisa menghindari. Itulah yang kita alami saat ini. Nah, sebenarnya apa sih sebenarnya bahayanya ghibah ini? Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12, mungkin nanti bisa disimak, bahwasanya menggibah, membicarakan orang lain, membicarakan keburukan orang lain, itu sama dengan memakan daging saudaranya sendiri, bangkai daging saudaranya sendiri. Kita bayangkan ya, misal kita disodori dengan bakso. Nah, kita tahu bakso itu bahannya adalah daging. Andai daging yang ada di depan kita itu kita tahu bahannya adalah daging saudara kita, daging saudara semukmin, kira-kira apakah kita akan makan? Gak mungkin kan? Kita akan jijik. Kita akan bayangkan, ini kan daging saudaraku, masa aku makan? Nah, itulah ibaratnya kalau kita ghibah, kita serasa makan daging saudara kita sendiri. Tentunya itu tidak akan kita harapkan, tidak akan kita makan. Jadi, agar kita tidak makan daging saudara kita sendiri, kita wajib menjauhi ghibah.
Namun kenyataannya susah sekali, apalagi kita kalau sudah berkumpul ya. Bagaimana cara menghindari ghibah? Ini mungkin salah satu cara untuk meminimalisir ketika kita berada dalam suatu forum atau kumpul dengan teman-teman. Ketika teman kita membicarakan si A, kalau kita sudah ketika iman kita meningkat, kita akan menyadari, oh ini kan ghibah, masa aku ikut-ikutan. Kalau kita punya kemampuan stop, kita bisa mengingatkan teman kita, rasan-rasan, jangan diteruskan, kalau kita punya kemampuan. Tapi kalau kita tidak bisa memiliki kemampuan untuk memberhentikan ghibah tersebut, kita diam, istighfar dalam hati, dan kita ambil hikmahnya, kita petik ibrahnya. Apa sih hikmah cerita yang diceritakan antara teman-teman kita itu? Contoh misalnya, si A dan si B menceritakan si C yang sedang terlilit hutang, sampai akhirnya membawa rumah dan sebagainya untuk membayar hutang tersebut. Kalau kita kepo, yang mana sih? Hutangnya berapa sih? Nah, itu secara tidak langsung kita terjun ke dalam wadah ghibah tersebut. Tapi kalau kita dalam hati, astagfirullahaladzim, ya Allah, saya ikut ghibah. Dalam hati kita mencari, memetik hikmahnya. Ya Allah, ternyata hutang itu hanya enak di depan, gak enak di belakang. Berarti aku harus menghindari hutang sekecil apapun. Karena kalau aku sudah sering melakukan yang kecil, maka aku akan terbiasa dengan yang hutang besar. Itu salah satu cara kita untuk menghindari ghibah, yaitu kita mencari hikmah cerita itu. Nah, pemirsa yang saya hormati, yang saya hargai di sini ya, kalau kita mengamati, memang ghibah itu susah. Tapi apabila kita mengingat cerita Nabi Muhammad ketika perjalanan Isra Mi'raj, beliau dihadapkan pada suatu kaum yang menggaruk-garuk mukanya pakai kuku dari tembaga. Rasul bertanya pada Jibril, "Hai Jibril, siapa mereka?" Apa jawab Jibril? Mereka adalah yang suka membicarakan, menjelekkan teman-temannya, saudara-saudaranya. Kuku kita ini nggak tajam. Kalau kita garuk-garuk sudah merasa tajam. Bayangkan itu dari tembaga, dan yang digaruk adalah kulit muka kita, kulit wajah kita. Betapa sakitnya itu. Jadi kalau kita selalu membayangkan hal-hal yang mengerikan seperti itu, insya Allah kita akan terhindar dari ghibah. Imam Syafi'i berkata, janganlah kamu membicarakan orang lain. Ingatlah, orang yang kamu bicarakan itu punya lisan, dan kamu juga punya aib. Tentunya kamu tidak ingin lisan orang itu menceritakan aibmu. Jadi latihlah dirimu dari sekarang. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi motivasi saya pribadi untuk menjadi lebih baik, dan juga motivasi kita bersama untuk menjadi insan Allah, hamba Allah yang jauh lebih baik, terutama di bulan-bulan, di hari-hari yang kita jalani di bulan Ramadan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.